Perkenalkan kami tim Politeknik Negeri Banjarmasin, bidang kegiatan program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta yang beranggotakan Asril Wiranata Muhnas dari Prodi Teknik Pertambangan, Sebian Maringin Tua dari Prodi Teknik Pertambangan, Muhammad Syihab Aulia dari Prodi Teknik Elektronika, dosen pendamping Muhammad Rizan STMT. Satam, Sistem pH Air Tambang, untuk melakukan pengawasan pH sungai dekat kegiatan penambangan batubara berbasis mikrokontroler NODEMCU menggunakan jaringan nirkabel. Dalam kegiatan pertambangan akan menghasilkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, salah satunya adalah air asam tambang (AAT). Air asam tambang biasanya sering terjadi pada open pit tambang, istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan air lilian, licet, rembesan, seepage, atau aliran, drainage. Air ini terjadi akibat pengaruh oksidasi alamiah mineral sulfida, mineral belerang, yang terkandung dalam batuan yang terpapar selama penambangan. Proses ini menghasilkan air yang mempunyai pH rendah yang berpotensi melarutkan logam-logam berat dari batuan yang dilaluinya. Jika air asam tambang telah terbentuk, prosesnya akan sulit untuk dihentikan, karena merupakan suatu proses yang berkelanjutan sampai salah satu reaktannya habis. Dampak yang dapat ditimbulkan akibat AAT adalah terjadinya pencemaran lingkungan. Komposisi atau kandungan air di daerah yang terkena dampak tersebut akan berubah sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah, mengganggu kesehatan masyarakat di sekitarnya, dan dapat mengakibatkan korosi pada peralatan tambang. Derajat keasaman tanah yang telah tercemar oleh air asam tambang ini akan semakin meningkat sehingga tanaman tidak dapat tumbuh karena derajat keasamannya terlalu tinggi. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan atau pengolahan air asam tambang sebelum dibuang atau dialirkan ke sekitar, agar tidak terjadi pencemaran lingkungan sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan atau kegiatan pertambangan batu bara, parameter pH dengan kadar maksimum 6-9. Namun, kenyataan di lapangan banyak sekali perusahaan yang belum memperhatikan limbah buangan ini sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Berdasarkan kasus tersebut, Asril, Sebian, dan Syihab membuat sebuah alat yang nantinya akan mempermudah perusahaan dalam mengontrol kondisi air asam tambang. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan mendapatkan data pengukuran pH air asam tambang secara mudah untuk merekam data, sehingga bisa menerapkan pertambangan yang good mining practice. Maka dari itu alat ini kedepannya dapat bersaing di era industri 4.0. Satam dilengkapi dengan output berupa informasi yang dapat dilihat melalui monitor berukuran besar. Informasi tersebut didapat dari hasil integrasi mikrokontroler, jaringan dan database. Informasi ini yang tentunya diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam proses pengawasan serta meningkatkan pengurangan air asam tambang baik pada saat berlangsungnya pekerjaan ataupun tidak. Adapun proses identifikasi alat untuk memperoleh informasi dapat digambarkan sebagai berikut: air yang tertampung, lalu akan menemui seleksi pertama apabila air asam yang keluar dari penampungan, secara otomatis ia akan terkoneksi dengan jaringan wireless berupa sinyal pancaran oleh akses poin pengawas yang telah dipasang di lokasi perusahaan. Si Satam akan melakukan pencarian koneksi sinyal terdekat berdasarkan SSID yang telah ditentukan. Hanya 2 buah SSID yang akan dikenali oleh Satam, yaitu SSID umum yang dimiliki perusahaan, serta SSID pengawas saat pekerjaan berlangsung. Kemudian Satam memasuki seleksi tahap kedua, yaitu terhubung pada sinyal jaringan wireless pengawasan pada saat jam kerja tersebut. Jika ya, maka akan menampilkan status air dalam keadaan aman bagi masyarakat sekitar. Adapun rancang bangunnya yaitu, probe sensor pH, driver sensor pH PH4502C, mikrokontroler pengirim Arduino Mega, antena pengirim data NRF24L01, RTC, real time clock DS1302, pelampung. Satam terdiri dari beberapa macam komponen yaitu, probe sensor pH sebagai pengambil data pH air. Driver sensor pH PH4502C, untuk menghubungkan antara probe sensor pH dengan mikrokontroler pengirim. Mikrokontroler pengirim Arduino Mega, sebagai pengontrol proses pengambilan data pH air. Antena pengirim data NRF24L01, untuk mengirimkan data pengukuran dan waktu saat pencuplikan. RTC, Real Time Clock DS1302, sebagai pengatur waktu dalam pencuplikan data pH air. Antena penerima data hasil pengukuran NRF24L01. Mikrokontroler penerima Arduino Mega, sebagai pemroses data yang dikirimkan oleh mikrokontroler pengirim dan kemudian meneruskannya ke komputer PC. PC di mana program LabVIEW digunakan sebagai program interface untuk menampilkan grafik data hasil pengukuran dan menyimpan data.
Sistem tambang terbuka berpotensi menimbulkan salah satu kerusakan lingkungan adalah munculnya air asam tambang. Maka dari itu salah satu solusinya adalah pemanfaatan alat SATAM yang dapat menangani limbah air asam tambang. SATAM dapat efektif dalam hal tersebut dikarenakan probe sensor pH akan mengambil data pH air dan mengirim ke mikrokontroler melalui driver sensor pH. Ketika data telah masuk ke mikrokontroler, RTC akan mengatur waktu dan mencatat pencuplikan data pH air. Lalu data akan dikirim ke PC pengawas melalui transmitter. Data yang telah dikirim akan diterima oleh receiver dan akan diteruskan ke mikrokontroler untuk ditampilkan ke PC pengawas dalam bentuk grafik dengan menggunakan program LabVIEW. Selain data terkirim ke perusahaan, data juga akan otomatis terkirim ke kantor BLHD dan ESDM. Sekian dan terima kasih dari kami tim PKMKC. Asril Wiranata Muhnas dari Prodi Teknik Pertambangan. Sebian Maringantua dari Prodi Teknik Pertambangan. Muhammad Syihab Aulia dari Prodi Teknik Elektronika. Muhammad Rizan STMT sebagai dosen pendamping. Yusi Rizal, SSI, MSc sebagai dosen pendamping pembuatan alat. Isna Wardia MPD. Dan terima kasih juga untuk pihak Politeknik Negeri Banjarmasin. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. P3M Politeknik Negeri Banjarmasin.